Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Heni Ika Widyastuti, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang, mempersembahkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Eba Suhaibah, dan pengajar praktik saya Ibu Marfoah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya sebagai berikut. Latar belakang: murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman yang cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tujuan kegiatan serta meminta izin untuk melakukan diseminasi. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi. Yang ketiga, memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Kami hormati kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangasem yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pengimbasan modul 1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Perkenalkan, saya Heni Ika Widyastuti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang, instansi SD Negeri 1 Karangasem. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan kami banggakan, izinkan saya memaparkan sedikit materi ya Bapak Ibu. Di sini tidak ada istilah apa menggurui ataupun gimana ya. Di sini kita belajar bersama. Jadi pada bulan Agustus kemarin saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sudah berjalan mungkin 2 bulan lebih ya Bapak Ibu. Jadi kami semua calon guru penggerak ditugaskan untuk mengimbaskan apa yang kita pelajari selama 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing. Adapun materi pada modul 1 ini yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya di sekolah kita tercinta ya Bapak Ibu, SD Negeri 1 Karangasem.
bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebuah tanah tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu di antaranya yang dilakukan oleh seorang guru adalah membantu siswa tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil belajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, mari kita bahas tentang konsep disiplin terlebih dahulu dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dijelaskan bahwa konsep disiplin positif dan motivasi. Yang pertama, makna dari disiplin. Nah, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat dalam suasana yang merdeka. Diane Gosen dalam bukunya School Discipline 2001 ini ya Bu, menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin yang berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid dapat membuat seseorang menggali potensi, mewujudkan kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana dengan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat yang disampaikan tersebut, memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak akan terlepas dari motivasi yang ingin dia capai. Nah, motivasi itu berada pada siswa itu sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia diantaranya yaitu yang pertama, motivasi perilaku manusia ini ya, dijelaskan menurut Diane Gosen dalam buku Reconstructing School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi berperilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang, mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena apa? Dengan memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman, hadiah. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai.
Seperti itu Ibu. Jadi ketika seorang anak itu disiplin karena hukuman atau hadiah, itu memang bisa hukuman dan hadiah itu bisa memberikan berdampak disiplin, tapi itu hanya sementara Bapak Ibu. Jadi yang lebih dominan itu lebih ke nilai kebajikannya ya. Terus dilanjut keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam melakukan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah sebuah keyakinan atau prinsip dalam bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi di sini lebih ke keyakinan kelas, karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dalam dirinya sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanannya dan keterpaksaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu mungkin bisa mendisiplinkan anak, tetapi itu tidak membuat dia sadar, dan kedepannya dia akan, jika dia peraturan itu tidak diterapkan, maka dia akan kembali ke dirinya yang awal. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan, dia dalam dirinya sudah tertanam. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas diantaranya yaitu keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas bertuliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi anak-anak, keyakinan kelas dibuat lebih sederhana dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak, nanti kita mengajak anak-anak itu untuk membuat keyakinan kelas bersama. Jadi supaya mereka juga tahu dalam pembuatan keyakinan itu berarti dia harus meyakini bahwa dia harus seperti yang disepakati tersebut. Lain lagi dengan peraturan. Soalnya kalau peraturan biasanya cenderung ke peraturan sekolah ya Bu. Jadi lebih ke kayak resmi gitu loh. Cuma kalau yang keyakinan itu sesuai dengan keadaan yang terjadi pada kelas itu sendiri. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, demikianlah pembahasan budaya positif yang dilanjutkan tentang pemenuhan kebutuhan dasar 5 posisi kontrol. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi tujuan dari seseorang tersebut untuk memiliki tujuan, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi apa yang dia lakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika
ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Nah, adapun kebutuhan dasar itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Nah, yang ketiga kebebasan, dan yang keempat yaitu kesenangan. Kelima kekuasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebijakan atau melanggar peraturan, nah hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi salah satu dari kebutuhan mereka itu. Makanya mereka melanggar peraturan, pasti itu. Nah, adanya mereka melanggar berarti ada salah satu kebutuhan dari mereka yang belum terpenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan. Nah, di situ ada rumah, makanan. Nah, saya juga sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus diberi contoh kasus ini ya, Doni di atas apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan survival. Nah, yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, yaitu untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan mencintai, dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya, antar teman, antar orang tua. Kadang juga menentukan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, istilahnya usaha biar diakui gitu. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, misalnya pasangan hidup. Nah, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang dominan yang sering kita terjadi di lingkungan kita, yaitu di lingkungan sekolah. Suka akan guru pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Istilahnya si Doni ini pengen diperhatikan oleh temannya, oleh gurunya. Nah, itu semua dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi pada kasus ini kita harus mencari tahu kenapa dia harus seperti itu. Kenapa kok harus mengambil bekal temannya? Oh, ternyata memang dia tidak diberi bekal oleh ibunya. Terus untuk yang pemenuhan cinta dan kasih sayang tadi, dia ingin diperhatikan oleh temannya, gurunya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru yang merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik, pengen jadi yang terbaik, Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi pengen jadi penguasa, intinya seperti itu. Nah, kebebasan kebutuhan akan pemilihan kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, Glaser menjelaskan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, di antaranya hewan yang mempunyai intelijensi tinggi yaitu anjing, lumba-lumba, hewan-hewan primata dan lain-lain. Dia lebih mudah dilatih, Bapak Ibu. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda dengan itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Next, yang keempat yaitu 5 posisi kontrol. Diane Gossen dalam bukunya Restruction Sekolah Disiplin mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua,
ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya, awas kalau jangan. Nah, kamu selalu saja salah." Nah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia tersebut. Nah, yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya seorang guru akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian dirinya buruk tentang diri mereka sendiri. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, itu ciri pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita memposisikan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, "Ayo bantulah ibu demi bapak ya. Ayo ingat bantuan bapak selama ini." Nah, seperti itu. Biasanya ada lagi yang, "Ayo bantulah ibu guru, ayo kerjakan tugasnya. Nanti ibu guru bisa dimarahi bawa kepala sekolah." Nah, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi untuk posisi sebagai teman ini mungkin di awal memang bagus ya Bapak Ibu, tapi lama-kelamaan nanti ada juga murid yang tidak, jadi kita kurang dihargai untuk posisi ini, teman, sebagai teman. Kemudian yaitu sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang berkonsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan
seseorang yang menjalankan posisi pemantau, diantaranya yaitu peraturannya apa, nah apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Nah itu contoh-contoh pertanyaan yang diajukan oleh posisi pemantau ini, monitor atau pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Nah, posisi monitor sendiri berawal dari teori atau stimulus, rangsangan dan respon yang menunjukkan tanggung jawab seorang guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, sebagai seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi semula dan dia akan kembali ke perilaku yang sebelumnya. Namun apabila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi pada posisi ini seorang murid bisa mengendalikan dirinya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, kembali mengingat ke keyakinan kelasnya. Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, rencana kamu untuk memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi untuk mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk sebuah masalah dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus
untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelum kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik melalui restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menghadapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah, di bawah ini adalah ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, ini bedanya ya, Bu. Restitusi dengan hukuman itu, kalau hukuman cenderung kita memaksa. Jadi beda dengan restitusi. Kalau restitusi kita membawa anak itu dengan tawaran-tawaran sehingga dia bisa kembali pada kelompoknya. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri, cara yang paling baik restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tertuang dalam buku It Is All About We. Nah, demikian pembahasan materi 1.4 budaya positif yang saya ambil dari dalam LMS Pendidikan Guru Penggerak. Semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari untuk terwujudnya tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Nah, demikian rangkuman dari LMS Pendidikan Guru Penggerak. Ini hasil rangkumannya ya, Bu. Terus ini ada sedikit contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh dari penerapan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Ini tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.4 kemarin. Nah, tampilannya seperti ini. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga. Ini sudah ada di channel YouTube Bapak Ibu. Nanti bisa di-subscribe. Nah, ini fasilitas saya, Bu. Ibu Eva Suhaibah, pengajar praktiknya di Bantulah yang kemarin kesini itu. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Untuk memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan.
dari penerapan studi garis lurus. Ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan terhadap murid. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus 1. Dalam kasus ini terlambat ke sekolah tentang keterlambatan datang ke sekolah ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari murid kelas 2. Keasikan nonton televisi. Karena dia keasikan menonton televisi sehingga dia telat. Nah, kemudian ini dialog percakapannya, yaitu ada ibu guru dan ada Ratna. Halo Ratna, kamu tahu tidak kenapa ibu guru memanggil kamu ke sini? Tahu, karena aku datang terlambat. Menurut Ratna, apakah datang terlambat itu merupakan sebuah kesalahan? Iya, Jadi kita membahas identitas. karena melakukan kesalahan seperti Ratna. Nah, kita selesaikan masalah ini bersama ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu harus datang terlambat. Nonton televisi itu memang menakutkan, tetapi jika nonton televisi itu sampai larut malam, itu akan merugikan kamu sendiri, Nak. Nah, Ratna masih ingat nggak tentang keyakinan yang kita buat di awal semester? Tugas kita lalu saja. Nah, apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya, Bu. Nah, bagaimana Jadi di sini apa anak-anak diajak kembali ya Bu, kembali ke mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sudah disepakati sebelumnya. Baik, semoga Ratna ketemu kembali ya. Kemudian kasus Siswa kedua, yang aktif dan pintar. Ratna adalah seorang siswa yang aktif, pintar dalam semua hal baru. Istirahat, Dia ingin mencoba bermain bermain bola kasti di lapangan karena asyikan mereka lepas Dia kendali lepas kendali sehingga sehingga bola mengenai temannya. Nah, demikian dialog percakapannya. Kemudian ini video penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Apa kasus bermain bola di dalam kelas? Iya, Bu, saat istirahat saya bermain bola kasti dalam kelas, tetapi tidak sengaja mengenai teman yang lain yang sedang berjatuhan. Nah, apakah kamu tahu bermain bola di dalam kelas itu tidak diperbolehkan? Tahu, Nah, apakah kamu tahu bermain bola itu di dalam kelas itu sebuah kesalahan? tahu, Nah, Ratna itu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu waktu SD. Jadi mari kita bicarakan masalah ini bersama ya. iya, Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bermain bola di dalam kelas. Iya, Bu, karena bermain bola di dalam kelas itu sangat menyenangkan. Iya betul. Bermain bola pasti di dalam kelas itu menyenangkan, tetapi yang kamu lakukan bisa merugikan orang lain sayang.
juga restitusi. Ini siswa kita Bapak Ibu. Raihana Ratna Anwar kelas 2. Sekian dan terima kasih. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih, salam dari bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah dalam penyampaian materi ataupun salah dalam perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya semoga lancar dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut mendaftar ya Bapak Ibu. Kemarin soalnya dari atasnya juga enak Bu, dari niku dipaksa untuk belajar dan dipaksa untuk sregep, dipaksa juga untuk jadi YouTuber dadakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.